Permisi Bapak, izin bertanya Iya, sebelum presentasi. Eh, untuk tadi kan saya sempat mendengar gitu Pak, kalau tugas yang dikumpulkan itu dalam format Word, tapi di minggu sebelumnya Bapak menyuruh kami membuatnya di PPT Pak. Itu bagaimana Pak? dipindah aja. Dipindah format seperti Iya, itu Pak? iya. Oke. Dan sebenarnya mohon maaf Pak, ini PPT-nya lagi ini Pak, ada sedikit kendala dari kelompok 3. Ya Mohon nggak maaf. apa-apa. Kita tunggu aja.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan dan selamat pagi Bapak Siful Fuada. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa melanjutkan presentasi dari kelompok 3 Bapak yang sempat terhambat sebelumnya. Kami akan melanjutkan dari rangkaian 4 yaitu kode Nadifa. Pak Nadifa, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. izin untuk memperkenalkan diri, saya Nadifa Febianisa dari kelas 2B dengan NIM 2106134. Boleh di next? Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan rangkaian keempat dengan ada 3 loop. Di sini saya menentukan di loop pertama ada R1 dengan besar 5 ohm, kemudian ada R4 di loop 1, kemudian pada loop 2 saya menambahkan R3 sebesar 2 ohm dan R2 sebesar 10 ohm, kemudian pada loop 3 ada R5 dan R2 di antara loop 2 dan loop 3 dengan masing-masing baterai ada 12 volt, 9 volt, dan 5 volt dengan arah loop yang searah dengan jarum jam dari ketiga loop ini. Kemudian yang pertama kita akan mencari I1 dengan menggunakan persamaan. Untuk mencari persamaannya kita menggunakan hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma V sama dengan 0. Untuk mencari sigma V-nya kita lihat pada rangkaian satu yang pertama kita meninjau loop 1 dahulu. Yang pertama kita bertemu dengan baterai kutub negatif dan positif, maka kita tulis min 12 karena besar baterainya 12 volt, kemudian ada R1 sebesar 5 volt, kemudian menjadi 5I1. Kenapa 5I1? Karena R1 berada pada 1. Kemudian ketemu lagi dengan baterai sebesar 9 volt, namun pada kutub positif 20 ohm, karena ada di rangkaian 1 maka ditulis dengan I1 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan sesuai dengan angkanya, maka kita hasilnya menjadi 3 ditambah 25I1 sama dengan 0. Lalu kita hasilkan menjadi 25I1 sama dengan 3, karena 3 dari sini kita pindahkan ke sini, maka kita dapat persamaan 1. Untuk loop 2 pun sama, kita tetap menggunakan hukum Kirchhoff 2 dengan meninjau loop 2. Kita lihat dahulu, searah dengan jarum jam kita bertemu dengan 9 volt, namun bertemunya dengan kutub negatif dulu, maka kita tulis negatif. Kemudian ada R3 sebesar 2 ohm, kita tulis 2 ini harusnya I2 ya, 2I2 karena berada pada loop 2. Kemudian R2-nya sebesar 10 volt. Kenapa ini menjadi 2I2 dan min I3? Karena R2 ini berada pada loop 2 dan loop 3, kemudian bertemu dengan baterai 5 volt sama dengan 0, maka kita jumlahkan menjadi min 4 ditambah 2I2 ditambah 10I2 Yang tinjau loop I3 itu 15I1 atau I3 itu ya? Nadifa, maka yang dihasilkan menjadi 12I2 dikurang 10I3 sama dengan 4, maka kita dapat jadi negatif 5 ditambah 10. Karena di sini
Ini harusnya I3 ya, dengan 15 I3 sama dengan 0. 15 I3 Pak, ini harusnya I3 ada. Ya nanti diedit ya sebelum dikumpulkan. Apa suara saya udah masuk Pak? Ya, Ya, diperbaiki nanti. udah masuk udah. Ya Pak, tadi ada kesalahannya untuk 15 itu. Ya, 15 I3 harusnya gitu Pak. Kemudian kita hasilkan menjadi baik Pak. Maka yang kita hasil dari tinjau loop I3 menjadi negatif 10 I2 ditambah 2, 5 I3 sama dengan 5, maka kita dapat persamaan ketiga. Dan selanjutnya, nah, dari persamaan yang kita hasilkan, maka kita dapat membentuk matriks. Untuk persamaan pertama tadi hasilnya 25 I1 sama dengan 3, persamaan kedua hasilnya 12 I2 min 10 I3 sama dengan 4 dan sama dengan 5. Maka dapat kita bentuk matriks 25 0 0 0 12 min 10 baris ketiga 0 min 10 25. Kenapa ini 25 0 dan 0? Karena 25 ini merupakan I1, maka baris matriksnya ini I1, baris kedua I2 dan baris ketiga adalah I3. Karena ini ada I1, maka kita taruh di baris pertama. Begitupun yang lainnya, 12 I2 min 10 I3, karena 12-nya ada I2, maka kita disimpannya di baris kedua, dan kenapa min 10 ada di baris 3? Karena merupakan I3. Kemudian, untuk hasilnya 3, 4, dan 5 untuk di baris terakhir. Selanjutnya, di sini kita mencari nilai arus pada loop 1, loop 2, dan loop 3 dengan menggunakan matriks Klimat. Untuk rumusnya sendiri, untuk mencari I1, kita menggunakan DI1 per D. Dengan DI1 3, 4, 5, 0, 12, min 10, 0, min 10, 5 dikalikan dengan 3, 4, 5, 0, 12, min 10. Nah, di sini karena kita mencari DI1, maka kita ganti baris ke satu ini dengan hasil, yaitu 3, 4, 5 yang tadi. Untuk bawahnya kita tetap menggunakan matriks yang D, yang ini ya, udah ada di ujung bentuk matriksnya, kita tulis lagi. Untuk mencari hasilnya, kita mengkalikan dengan mengkalikan dari diagonal ke bawah dan diagonal ke atas. Yang pertama kita kalikan dari diagonal ke bawah dulu, 3 dikali 12 dikali 25, maka hasilnya 900. Kemudian 0 dikali min 10 dikali 5, maka hasilnya 0. Kemudian 0 dikali 4 dikali min 10, hasilnya 0. Kemudian kita kurangi dengan perkalian matriks yang dari atas ke bawah sesuai dengan diagonal. Maka hasilnya menjadi 0 ditambah 300 ditambah 0. Kemudian kita bagi dengan matriks yang D, namun kita kalikan dulu dengan cara yang sama. Maka kita kalikan 25 dikali 12 dikali 25, maka hasilnya 7.500, kemudian 0 dikali min 10 dikali 5 hasilnya 0, kemudian 0 dikali 4 dikali min 10 hasilnya 0. Kita kurangi lagi dengan perkalian matriks yang dari diagonal bawah ke atas, maka hasilnya menjadi 0 ditambah 2.500 ditambah 0. Maka dapat kita jumlahkan menjadi 900 dikurang 300 per 7.500 dikali dikurang 2.500. Maka hasilnya menjadi 600 per 5.000. Maka kita jumlahkan menjadi 0,12 ampere. Jika kita rubah ke meter ampere, maka kalikan 1000 menjadi 120 meter ampere. Kemudian untuk I2, caranya tetap sama dengan I1, hanya saja untuk rumusnya menjadi DI2 per D dengan mengganti baris kedua ini dengan hasil. Maka kita kalikan dengan cara yang sama, 25 dikali 4 dikali 25, 3 dikali 10 dikali 0, maka hasilnya kita dapat tulis di sini. Dikarenakan yang bawah ini D-nya sama, maka hasilnya pun sama menjadi 5.000. Dapat kita jumlahkan menjadi 1.250 dibagi 5.000 menjadi 0,25 ampere. Sama dengan 250 meter ampere. Untuk I3-nya pun sama, hanya saja untuk DI3-nya kita ganti baris ketiga menjadi hasil. Untuk pengkaliannya sama, dan untuk D-nya tetap sama, hasilnya tetap 5.000. Maka dapat kita jumlahkan menjadi 1.500 dikurang 1.000 per 7.500 dikurang 2.500. Maka hasilnya 0,5 ampere atau 500 meter ampere. Selanjutnya, nah, di sini untuk mencari nilai tegangan pada masing-masing resistor atau V, kita menggunakan rumus R kali 1. Untuk
perhitungannya, yang pertama kita mencari V1 dengan rumus R1 dikali I1. I1-nya yang sudah kita dapat yang sebelumnya dengan menggunakan matriks Cramer, dan R1-nya sebesar 5, I1-nya sebesar 0,12 sama dengan 0, V. Ini ada kesalahannya, nggak ada C-nya. Untuk V2-nya sama, R2 dikali 1 I2 min I1. Kenapa ini bisa dikurang dulu? Karena R2-nya itu berada pada rangkaian I2 dan I1, maka dikurangi dahulu. Maka kita jumlahkan menjadi hasilnya negatif 2,5 volt. Untuk V3-nya R3 dikali I2. Kenapa ini I2? Karena R3 ini berada pada loop 2. Maka dapat kita jumlahkan menjadi 0,5 volt. Untuk V4-nya sama dengan R4 dikali I1. Karena R4 berada pada loop 1, maka kita jumlahkan menjadi 2,4 volt. Untuk V5-nya R5 dikali I3, ini I5 ya, maaf salah lagi, karena berada pada rangkaian 5 menjadi 15 dikali 0,5 menjadi 7,5 volt. Nah, berikut ada pembuktian dengan menggunakan simulator multisim. Nah, untuk pembuktian menggunakan simulator multisim ini hanya bisa digunakan untuk mencari nilai arusnya saja gitu. Jadi nilai tegangannya tidak bisa dihasilkan dari simulator ini. Dapat dilihat dari hasil perhitungan, dan dari hasil simulator multisim ini hasilnya sudah sesuai dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk mencari tegangannya, kita menggunakan simulator Simulde. Hanya saja pada simulator Simulde sih terdapat banyak kekurangannya, dari hasilnya sangat signifikan gitu perbedaannya antara hasil perhitungan manual dengan menggunakan simulatornya. Maka dari itu, kami mencoba melakukan pada simulator Circuit Wizard. Dapat kita lihat pada simulator Circuit Wizard itu hasilnya sudah sesuai ya. Jadi kekurangan pada simulator multisim itu tidak sesuai gitu hasilnya, dan perbedaannya cukup signifikan. Selanjutnya, untuk tugas tambahannya ya, bisa kita mencari VR1 dan IR1, IR2, IR3, dan yang lainnya dengan memasukkan yang tadi kita hitung ke dalam tabel ya. Ini kan kita udah hitung, tinggal kita masukin aja. Untuk IR1 dan yang lainnya juga sama, tinggal kita masukkan, hanya saja tinggal kita bagi. Yang VR1 ini rumusnya R1 dikali I1, yang tadi kita tulis lagi di tabel, kemudian yang I ini kita VR1 dibagi R1, maka hasilnya dapat dilihat ya. Untuk selanjutnya, nah di sini saya sudah melakukan percobaannya pada 9 simulator, dan ini hasil dari 9 simulator yang sudah saya lakukan. Terlihatlah ada perbedaan dan perbandingan antara perhitungan manual dengan simulator-simulator yang dihasilkan gitu. Di sini terlihat ada beberapa perbedaan yang signifikan gitu antara Simulde dengan perhitungan manual. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, karena di Simulde ini memang hasilnya itu terdapat banyak sekali perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kenapa di sini dihitung manual ini tidak ada yang negatif, namun pada simulator ada yang negatif? Dikarenakan ada perbedaan antara ada berlawanan arah antara arah arus dan arah loop, ataupun ada ketidaktepatan antara penaruhan voltmeter di antara kutub-kutub resistor. Untuk selanjutnya, yang pertama, saya melakukan percobaan dengan menggunakan simulator applet. Bisa dilihat. Untuk simulator applet ini bisa dilihat hasilnya itu harus di-tap dulu satu-satu gitu dari tiap resistor, baru muncul. Jadi tidak bisa langsung dihasilkan semuanya. Jadi setiap satu resistor baru bisa mengeluarkan hasil. Dapat dilihat dari perbedaannya ya. Langsung ke analisis saja. Mencari arus juga sama. Nah,
Untuk analisis dari simulator applet ini yang saya dapatkan yaitu dari keunggulannya, yaitu hasil dari nilai tegangan dan arus yang terdapat pada simulator applet sudah sesuai dengan hasil dari perhitungan. Jadi dari simulator applet ini tidak ada perbedaannya antara perhitungan manual dengan hasil dari simulator. Namun ada hambatannya, yaitu simulator applet membutuhkan koneksi internet untuk mengaksesnya. Kemudian tidak ada keterangan gambar pada komponennya seperti resistor dan baterai. Jadi komponennya itu tidak ada keterangannya. Kemudian untuk melihat hasil nilai dari tegangannya harus mengarahkan kursor pada resistor. Jadi tidak bisa langsung. Untuk simulator kedua, saya di sini menggunakan simulator PET. Dapat dilihat dari hasilnya. Kemudian kita lihat perbandingannya. Bisa dilihat untuk hasilnya itu dari simulator PET ini sudah langsung muncul ya. Nah, di sini ada perbedaan antara hasil hitungan manual dengan simulator. Jadi di sini tuh ada terbalik di antara penempatan kutub voltmeter ke resistor gitu. Jadi harusnya yang hitam di kanan, yang merah di kiri. Jadi hasilnya negatif karena tidak sesuai. Ini untuk mencari nilai tegangan. Tapi kalau simulator yang lain penempatannya gimana? Apakah seperti itu? Kalau simulator Simulator yang lain yang lain, menggunakan virtual. Jadi ini nanti disesuaikan aja. Kalau ya misalnya kalau yang misalkan negatif dulu, ya ya Pak, yang negatif yang ditempatkan. Maksudnya di tempat yang sama ya. ya, Misalnya titik A harusnya probe negatif, ya wis ikutin aja untuk simulator yang lain. oh, ya Pak. Tapi kalau yang simulator yang lain sih kurang lebih sudah sesuai gitu Pak. Hanya saja yang menggunakan voltmeter seperti PET ini yang terdapat perbedaan gitu. Jadi dari positif menjadi negatif seperti itu Pak. Untuk selanjutnya, untuk mencari nilai arus ya. Kalau untuk mencari nilai arus, kurang lebih tidak ada perbedaannya antara hasil perhitungan manual dengan simulator karena tidak menggunakan voltmeter. Jadi sudah sesuai kalau untuk mencari nilai arus. Nah, untuk analisis simulator PET ini, dari keunggulannya yaitu mudah dalam penggunaannya, kemudian nilai tegangan dan arus yang dihasilkan pada simulator sudah sesuai dengan hasil perhitungan, hanya saja yang tadi ada perbedaan antara negatif dan positif. Kemudian kelemahannya adanya juga perbedaan arus negatif dan positif yang dikarenakan karena arah loop berlawanan dengan arus. Kemudian yang kedua ada pada simulator PET ini hanya bisa menggunakan masing-masing dua komponen dalam mencari nilai arus dan tegangannya. Sehingga dalam mencari arus dan tegangan pada masing-masing resistor harus digunakan secara bergantian. Jadi dalam penggunaan simulator PET ini kita tidak bisa menggunakan semuanya gitu. Jadi hanya dua komponen saja. Jadi agak sedikit lama dalam penggunaannya. Untuk selanjutnya di sini simulator 3 saya menggunakan simulator every circuit. Bisa dilihat hasilnya. Untuk hasilnya dari simulator every circuit ini melihat hasil dari V-nya itu harus dikurangi dulu di antara resistor ini kan ada angka 9 volt dan 9,6 volt. Jadi kita harus mengurangi dulu baru kita dapatkan hasilnya. Maka setelah dikurangi dapat kita lihat hasilnya 0,6 V sudah sesuai dengan perhitungan manual. Begitupun yang lainnya. Jadi kita harus mengurangi dulu untuk mendapatkan jumlah tegangannya. Untuk mencarinya tidak perlu dikurangi karena kalau ini tuh udah otomatis ada di bawah nilai resistor. Yang dikurangi itu hanya nilai tegangannya saja. Nadifa, maaf. Bapaknya ada kendala teknis wifi-nya. Ditunggu sebentar ya. Oh, oke.
Oke, mohon maaf saya tertendang tadi. Silakan dilanjut ya. Baik Pak, untuk selanjutnya bisa kita lihat ya di tabelnya kalau misalkan untuk mencari IR1 ini tidak perlu melakukan operasi pengurangan pada simulator ini. Tidak seperti mencari V yang harus menguranginya dulu baru mendapatkan hasil. Untuk mencari I ini sudah ada pada setiap bawah resistor hasilnya. Bisa kita lihat. Dan untuk hasilnya juga sudah sesuai dengan perhitungan manual. Nah, sebentar. Udah muncul. Untuk analisis dari simulator FP Circuit ini, yaitu keunggulannya mudah dan sederhana dalam penggunaannya. Untuk mencari arus dan tegangan, tidak perlu menambahkan voltmeter ataupun ampermeter untuk memunculkan hasilnya. Gitu. Pada saat di run, simulator ini langsung menampilkan nilai tegangan dan arah arusnya. Jadi, kita sudah bisa melihat arah arus dari simulatornya. Untuk kelemahannya, yang pertama, perlu dilakukan operasi pengurangan terlebih dahulu untuk mendapat nilai tegangan pada setiap resistor. Kemudian simulator FP Circuit ini merupakan simulator yang berbayar untuk bisa mengakses dan menggunakannya. Jadi jika di laptop ini simulatornya Pro, hanya saja kalau misalkan di Android ada versi yang cracknya dan bisa diakses. Untuk selanjutnya terdapat salah satu resistor yang tidak menghasilkan nilai tegangan yaitu 0 volt. Jadi ada tegangan yang tidak dihasilkan jadi hasilnya 0 volt. Selanjutnya di simulator keempat ini saya menggunakan simulator isi EDA. Untuk gambar simulatornya bisa dilihat pada screen ya. Selanjutnya untuk tabel perbandingan antara perhitungan dengan bukti simulator bisa kita lihat. Nah, di sini ada perbedaan juga ya antara VR2 di hasil perhitungan manual dengan simulator ada positif dan negatif. Nah, untuk simulator yang ini ada perbedaan di antara arah arus dengan arah loop yang berlawanan. Jadi hasilnya positif pada perhitungan manual dan negatif pada simulator. Selanjutnya bisa kita lihat ya hasilnya. Ini untuk mencari nilai arusnya. Hasilnya juga sudah sesuai dan sudah langsung muncul. Tidak ada perbedaan pada hasil. Untuk analisis simulator isi EDA ini, keunggulannya simulator ini sangat mudah untuk digunakan dan nilai tegangan dan arus yang dihasilkan pada simulator sesuai dan konsisten dengan hasil perhitungan. Dalam penggunaannya juga sangat simpel ya, jadi mudah untuk digunakan. Untuk kekurangannya saat ini belum saya menemukan kekurangannya. Selanjutnya, ini saya menggunakan simulator kelima yaitu DCAC Lab. Untuk hasil dan gambarnya bisa dilihat pada screen. Nah, di sini juga udah sesuai hasil dari simulator dengan perhitungan manual. Hanya saja sama tadi ada sedikit perbedaan antara VR2 yaitu perbedaan dari arah arus dan arah loop yang berlawanan, jadi hasilnya positif dan negatif. Untuk selebihnya hasilnya sudah sama dan sesuai. Ini untuk mencari I-nya, untuk mencari nilai I-nya juga sudah sesuai dari simulator.
Loh, waduh. Cek. Halo? Ya Pak, Nadifanya lagi Oh ada iya, kendala jaringan Pak. dari Nadifanya. Saya pikir dari saya ini. Bukan Pak. Sebentar ya Pak, mohon maaf. Santai. Maaf ya, tadi ada sedikit kendala. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan simulator Simulde dalam perhitungan. Bisa dilihat untuk simulator Simulde pada screen. Untuk tabelnya, dari perhitungan manual dengan bukti screenshot simulatornya terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil dari simulator Simulde ini dengan perhitungan. Dapat kita lihat pada contoh di VR1 yang hasilnya seharusnya 0,6 volt, namun pada simulator menjadi 438,0 milivolt gitu. Namun yang lainnya masih ada yang sesuai, hanya saja ada beberapa yang signifikan gitu dalam perbedaannya. Selanjutnya. Namun kurang lebihnya di antara V yang lainnya sudah sesuai. Untuk mencari I-nya juga sama ya. Ada perbedaan yang signifikan juga di IR1, yaitu di perhitungan manual hasilnya 0,12 ampere, namun pada simulator hasilnya menjadi 176,4 meter ampere. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya. Namun yang lainnya juga sama, hanya saja hasilnya di simulator ini menjadi meter ampere yang kita rubah menjadi ampere dengan mengkalikan 1000. Jadi hasilnya sama ya, ini kalau 250 meter ampere dirubah ke ampere dikalikan 1000 menjadi 0,25 ampere. Untuk IR2 sudah sesuai, IR3 juga sesuai. Nah, di sini juga masih ada perbedaannya di antara IR4 dengan hasil penghitungan manual. IR4 ajaib ya. Iya, Pak. Tadi ada perbedaan. 12 Jadi sedikit, bukan sedikit sih, banyak ngaconya gitu Pak kalau misalkan simulator ini. Berarti Simulide ini nanti nggak akan bisa dipakai misalnya buat ini ya, pembelajaran. Soalnya banyak banget perbedaannya. Nah, untuk analisis simulator Simulde ini, yang pertama, keunggulannya mudah untuk digunakan. Untuk kekurangannya, yang tadi nilai tegangan dan nilai arus yang dihasilkan oleh simulator tidak sesuai dengan perhitungan. Dan tentang perbedaan angkanya yang dihasilkan cukup jauh dan terlihat signifikan. Selanjutnya, udah muncul. Mohon maaf Pak, ada kendala yang share screen-nya lagi mati lampu Pak. Sebentar ya Pak. Iya, Nadifa punya kopiannya kan ya? Oh iya, sebentar Pak, saya buka dulu.
Udah terlihat ya. Untuk selanjutnya, Sudah terlihat, Nat? Boleh dilanjut. untuk selanjutnya di simulator ketujuh ini saya menggunakan Tinkercad Simulator. Untuk hasilnya bisa dilihat. Di next. Untuk hasilnya bisa terlihat. Nah, di sini juga ada perbedaannya antara hasil perhitungan manual dengan simulator, yaitu positif dan negatifnya juga sama ya, kurang lebih akibatnya dari arah arus dan arah loop yang berlawanan, jadi hasilnya positif dan negatif gitu. Untuk selanjutnya bisa kita lihat hasilnya kurang lebih yang lain sudah sesuai, hanya saja yang tadi VR1 untuk mencari I-nya juga sama ya, namun I-nya ini juga hasilnya rata-rata negatif gitu, berbeda dengan hasil perhitungan manual yang hasilnya positif. Bisa kita lihat langsung ke analisis. Untuk analisis simulator Tinkercad ini, keunggulannya yaitu nilai tegangan dan arus yang dihasilkan sudah sesuai dengan perhitungan. Hanya saja yang tadi ada perbedaan antara positif dan negatif pada hasil simulator dan juga perhitungan. Kemudian ini untuk kendalanya terdapat kesulitan dalam menggunakan wire untuk menghubungkan setiap komponennya. Konkretnya seperti apa itu Untuk selanjutnya kendalanya, di simulator Notiva? ya Pak, jadi Ya, tadi yang bagian menghubungkan Tinkercad itu. setiap komponennya. Untuk yang Halo, putus-putus ya suaranya. Pak, sebentar ada. Ya, itu yang kedua itu loh, terdapat kesulitan dalam menggunakan wire. Nah, kesulitannya konkretnya seperti apa? Bukannya sama dengan simulator yang lainnya? Ya Pak, dalam menghubungkan setiap komponennya gitu, kalau misalkan di laptop agak sedikit kesulitan, jadi wire-nya itu suka kemana-mana. Tapi kalau yang lain enggak? Enggak Pak, hanya Tinkercad saja gitu. Itu kalau misalnya ditaruh pada kabel, bisa enggak? Atau harus di titik kaki komponennya? Iya, jadi harus ditaruh di titik komponennya gitu. Oh, gitu. Kayak sedikit kesulitan di situ. Ya, Untuk dalam setiap selanjutnya, statement kan perlu ada pertanggungjawaban ya. iya, Jangan sampai maknanya itu bias gitu. Kesulitan itu konkretnya seperti apa, itu perlu dijelaskan. iya. Yo, lanjut. Oke Pak, selanjutnya. Untuk selanjutnya di simulator ke-8 ini kita menggunakan simulator QCS. Untuk hasilnya bisa dilihat ya, bentuk simulatornya seperti ini. Untuk selanjutnya, nah, dari hasil perhitungannya juga sama ya, hanya saja untuk mendapatkan hasilnya perlu melakukan pengurangan gitu di antara nilai resistor ini itu 12.
dikurang dengan 11,4 yang hasilnya 0,5. Nah, di sebelah resistor ini tuh kan ada angka. Nah, kita harus menguranginya dulu untuk mendapatkan hasil dari V-nya. Baru kita dapatkan hasil V-nya. Bisa kita lihat hasilnya sudah sesuai ya. Untuk selanjutnya, ini juga sama. Untuk mencari IR1-nya tidak perlu melakukan pengurangan, jadi hasilnya udah otomatis ada pada setiap resistornya gitu. Hanya mencari V-nya saja gitu yang melakukan operasi pengurangan. Untuk analisis dari simulator QCS ini, keunggulannya yaitu nilai tegangan dan arus yang dihasilkan sudah sangat sesuai dengan hasil dari perhitungan. Kelemahannya, untuk menghasilkan nilai tegangan, ini kelebihan. Resistor untuk menghasilkan nilainya gitu. Selanjutnya pada tampilan pada simulator ini terlihat menumpuk dan kurang rapi. Jadi terlihat angkanya sedikit tidak terlihat karena tampilannya yang terlalu menumpuk. Menambahkan komponen. Jadi untuk menambahkan komponen ini kita harus ke tools dulu. Simulator yang lain tuh udah otomatis udah ada gitu, tinggal ditambah-tambahin. Kalau misalkan QCS ini kita harus ke tools dulu baru bisa menambahkan komponen. Mungkin analisis QCS itu seperti itu. Selanjutnya di simulator ke-9 ini kita menggunakan simulator circuit lab. Untuk bentuk dari simulatornya bisa kita lihat. Nah, untuk hasilnya juga bisa kita lihat, hanya saja di circuit lab ini tuh tidak konsisten, kadang hasilnya MV, kadang hasilnya V gitu. Hanya saja kita bisa rubah ya, jadi 600 MV dikalikan 1000 menjadi 0,6 V, jadi hasilnya sama saja dan kurang lebih hasilnya juga sudah sesuai. Di sini juga ada sedikit perbedaan ya antara hasil yang perhitungan yang positif dengan di simulator hasilnya negatif dan arah loop yang berlawanan. Untuk selanjutnya untuk mencarinya sudah ada dan hasilnya sudah sesuai. Nah, untuk analisisnya dari keunggulannya, nilai tegangan dan arus yang dihasilkan sudah sesuai dengan perhitungan. Hanya saja ada perbedaan antara positif dan negatif pada hasil simulator dan perhitungan. Kelemahannya, jadi untuk mencari nilai arus dan tegangan perlu mengarahkan kursor ke tiap resistor satu persatu. Jadi penggunaannya ini hampir mirip dengan applet. Untuk melihat hasil dari tiap resistor kita harus arahkan kursor ke tiap resistor, jadi nggak bisa langsung dihasilkan semuanya. Jadi satu persatu resistor hasilnya juga satu persatu. Kemudian untuk waktu run-nya juga ada batasnya, untuk sepuasnya gitu untuk run-nya, jadi ada batas waktu untuk menyalakan run. Berapa lama waktunya bisa dipakai? Waktunya itu sekitar 3-5 menit Pak untuk run-nya itu. Nah, setelah itu kita run lagi udah bisa gitu. Oh gitu, berarti di run selama 5 menit ya kan, terus setelah itu stop sendiri gitu ya, nilainya nggak keluar ya, gitu. Jadi stop sendiri. Untuk run-nya lagi kita bisa langsung run lagi aja gitu. Ya. Untuk kesimpulan dari praktikum ini, kesimpulannya setelah melakukan percobaan menggunakan simulator dalam mencari nilai arus dan tegangan, terdapat perbedaan antara hasil dari perhitungan manual dengan menggunakan matriks Kramer dan hasil dari setiap simulator. Adapun setiap simulator mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing dalam mencari nilai tegangan dan arus, tingkat, dan juga fitur yang ada pada setiap simulator. Ini ada gambar dari rangkaian arah dan arus ya. Untuk arah loopnya itu panahnya yang di dalam yang melengkung itu arah loop, dan ini di loop 1 arahnya sudah sesuai dengan arah jarum jam, dan yang lainnya juga sama, hanya saja di setiap simulator itu ada perbedaan ya.
dari arah arus dan rangkaiannya, namun di perhitungan manual ini sudah sesuai. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Ini saya rasa bagus ya penyajian presentasinya. Jadi sangat lengkap, ada analisis masing-masing simulator. Cuman kayaknya penempatannya yang kurang konsisten antara simulator satu dan yang lain. Coba ini di drop dulu ya, di stop dulu. Nah, jadi gini ceritanya. Ini saya ceritakan ya. Oke, sudah terlihat ya? Kalau yang versi slideshow sudah terlihat ya. Saya kasih oret-oretan dikit aja nih, supaya nggak bingung penjelasan saya. Nah, misalnya gini nih ya, ini ada komponen ya. Nah, katakanlah ini titik A, ini titik B. Nah, terus masing-masing simulator kan ada yang menggunakan instrumen tuh. Katakanlah ini instrumen ya. Ini plus, ini minus. Nah, ya udah, yang plus ditaruh di 2, yang minus taruh di titik yang B gitu ya. Yang plus di titik A, yang minus di titik B gitu. Nah, berlaku juga untuk simulator yang lain. Ya, jangan sampai ini minus, ini plus, ini ditaruh di sini. Nah, ini kan hasilnya pasti nggak konsisten nanti. Ada yang plus, ada yang minus pasti hasilnya kan. Nah, ini harus konsisten ya. Kalau di simulator yang lain berarti ini plus, ini minus gitu. Di titik yang sama. Itu maksud saya itu. Nah, ada juga simulator yang tidak ada tanda plus minusnya di instrumennya, ya. Kayak di QGS gitu ya. Kan ada yang simbolnya seperti ini, betul? Nah, ini mesti tahu dulu ini mana yang kutub positif, mana yang kutub negatifnya gitu. Dan harus konsisten. Kalau misalnya ini kutub positifnya, oh berarti ini ditaruh di A kan harusnya. Kutub negatifnya ditaruh yang B, seperti itu. Nah, ada juga simulator yang tidak menyertakan, maksudnya tidak ada instrumen virtualnya ya. Nilainya langsung keluar. Nah, itu langsung ditulis saja. Kalau minus ya minus, ya. Kalau plus ya plus gitu. Itu ya, jadi nanti direvisi lagi ya, bagi yang belum sesuai, kan masih ada waktu seminggu tuh. Terus ini apa namanya, dalam kerangkaian di simulator itu harus rapi ya. Maksudnya rapi itu kabelnya jangan kemana-mana gitu, ditempatkan yang rapi gitu ya, sejajar gitu misalnya. Nah, jangan sampai ini komponennya, nah, ini instrumennya dileler gitu. Kalau dileler gini kan kurang estetik ya. Jadi harus dirapikan sejajar gitu ya. Seperti itu. Nanti direvisi lagi ya, bagi yang belum sesuai. Ya, lanjut. Ya baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Kita next ke presentasi selanjutnya. Baik, kepada Safrina Audia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, sebelumnya nama saya Safrina Audia dengan NIM 2101378. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan rangkaian dengan 3 loop terdiri dari 5 resistor dan juga 3 baterai. Resistor pertama saya tempatkan di loop pertama juga dengan nilai 5 ohm. Resistor kedua 10 ohm di loop kedua. Resistor ketiga 2 ohm di antara loop 2 dan 3. Resistor keempat di loop 1 dengan nilai 20 ohm. Dan resistor 5, 15 ohm di loop kedua. Dengan nilai baterai yang pertama 12 volt.
baterai kedua 9 volt, dan juga baterai ketiga 5 volt. Yang pertama kita akan tinjau loop 1. Di sini karena loop searah jarum jam, maka pertama berputar ketemu dengan baterai pertama itu 12 volt dengan kutub negatif, maka di sini minus 12 ditambah 5I1 karena berada pada loop 1 ditambah baterai 9 volt ditambah 20I1 R4 sama dengan 0, lalu menghasilkan persamaan pertama 25I1 sama dengan 3. Di loop kedua, pertama bertemu dengan kutub negatif di baterai kedua 9 volt, maka di sini minus 9 ditambah 10I2 plus 2I2 minus I3, karena di sini R3-nya, mohon maaf, iya benar, R3-nya berada di antara loop 2 dan loop 3, maka jadi I2 min I3 plus 15 ohm. 15I2 sama dengan 0, kemudian menghasilkan persamaan kedua 27I2 minus 2I3 sama dengan 9. Lalu loop ketiga, di sini kita bertemu kutub positif dari baterai ketiga yaitu 5 volt, maka di sini positif 5 plus 2I3 min I2 sama dengan 0 menghasilkan persamaan min 2I2 plus 2I3 sama dengan min 5. Oke, dari ketiga persamaan yang tadi udah dihasilkan ya, kita bisa membentuk matriks di sini menjadi 25, 00, 027, min 2, 0, min 2, 2. Karena di baris pertama ini merupakan I1, dan ini juga I2, ini I3, lalu dihasilkan 39 min 5. Selanjutnya, saya akan mencari I1, I2, dan I3 menggunakan cara matriks Cramer. Rumusnya yaitu DI1 per D. Dengan baris pertama ini kita ubah dengan hasil dari ketiga persamaan tadi, yaitu 39 min 5, 027 min 2, 0 min 22, dikali dengan dua baris depan matriks ini, 39 min 5, 027 min 2. Lalu dikalikan, dibagi dengan determinannya 25, 00, 027, min 2, 0, min 22, dikali dengan 25, 0, 0, 0, 27, min 2. Caranya, kita kalikan diagonal dari atas kanan ke bawah kanan, 3 seperti ini, lalu juga kemudian dari bawah kiri ke atas sini, diagonal. Yang pertama, I1 3 dikali 27 dikali 2, 162, 0 dikali min 2 dikali min 5, 0, 0 dikali 9 dikali min 2, 0. Terus dari bawah sini, min 5 dikali 27 dikali 0, 0, min 2 dikali min 2 dikali 3. Ya, mohon maaf Pak, sepertinya dari Safrina ada kendala jaringan. Oh iya. Gimana? Ditunggu atau gimana menurut Edwin? Atau lanjut presenter selanjutnya? Untuk presenter selanjutnya juga lagi ada kendala mati lampu Pak.
Mungkin bisa Oh. kita tunggu dulu untuk Safrina. Oke. Terus presenter selanjutnya lagi. Saya apa itu terakhir? Udah pasti kenceng ya ini internetnya ya. Aduh, iya. Yuk, gitu aja. Ya, baik Pak. Terima kasih. Soalnya dari tadi Edwin tuh stay terus. Ini lancar nih kayaknya, nanti nggak akan ada kendala jaringan ya. Amin, Pak. Maaf, Bapak, saya lanjut ya. Ya boleh. Langsung di I3 I4 aja deh, ini sudah saya korupsi, kayaknya bener ini perhitungannya. Oke, sebentar Bapak. Oke, lanjut ke I3. Di I3 per D, sama seperti tadi, hasil dari ketiga persamaan kita taruh di baris ketiga, dan per D-nya itu yang tadi sudah kita hasilkan ya, 1250, maka hasilnya min 3000. Oke, baik, kita lanjut. Mohon maaf ya, ada kendala sedikit, ini nggak bisa di next slide-nya. Jadi untuk yang tadi ada di slide control, kepada Alia mau minta bantuannya untuk next slide-nya gitu. Oke, terima kasih. Ini hasil dari percobaan simulator di multisim ya. Bisa terlihat hasil dari I pada loop 1, loop 2, dan loop 3 sudah sesuai begitu. Selanjutnya, nah kalau untuk mencari tegangannya, saya di sini mencoba dengan simulator Simulde, tapi hasilnya tidak akurat, sangat ngaco gitu, berbeda jauh dengan hasil perhitungan ya. Bisa dilihat di layar selanjutnya. Nah, lalu saya mencoba untuk menggunakan circuit wizard untuk mencari tegangannya, maka hasil yang dihasilkan dari simulator ini sudah cukup sesuai ya, bahkan sama gitu, sesuai banget. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tugas tambahannya, memasukkan nilai tegangan dari R1 sampai R5, juga I1 sampai I5 ya, di tabel ini.
Bisa dilanjut. Lanjut lagi. Ini adalah tabel perbandingan antara simulator 1 dan hasil perhitungan dengan simulator lainnya juga. Di sini bisa terlihat ada yang bernilai positif dan juga ada yang bernilai negatif. Itu dikarenakan karena berlawanannya arah arus maupun arah loop begitu. Tapi penempatannya sudah konsisten ya? Penempatan Ada yang belum konsisten sih Pak. Jadi masih ada yang salah penempatan kutub voltmeternya juga. Gitu. Nah, nanti direvisi ya, Sabrina. Iya, seperti saran saya. Iya Pak, baik Pak. Nah, di sini hasil yang kurang signifikan ya, maksudnya yang begitu kelihatan perbedaan yang jauh gitu, terlihat dari simulator Simulde gitu ya. Bisa dilihat ini hasilnya jauh banget dari hasil perhitungan manual. Nanti kita beri rekomendasi ke pembuat simulidenya ya, supaya di-improve ini simulatornya. Tapi harus dengan data yang konkret gitu loh. Ini bisa dibuat paper sebenarnya. Ya. Baik Pak, bisa dilanjut. Nah, yang pertama saya menggunakan simulator applet. Di sini bisa terlihat di layar hasil dari nilai arus dan juga tegangannya. Bisa dilanjut Alia. Lanjut lagi. Oke, di sini terlihat bahwa kalau misalnya nilai tegangannya itu sudah sesuai ya dengan hasil perhitungan manual yang saya kotakin ini adalah V1, V2, V3. Juga selanjutnya Alia. Selanjutnya. Begitu juga mencari arus di simulator applet ini sudah sesuai juga nilai dengan perhitungan manualnya. Lanjut lagi ke analisis. Ya, analisis simulator applet ini nilai tegangan dan arus yang muncul pada simulator ini sesuai dengan hasil perhitungan. Simulator ini membutuhkan koneksi internet saat menggunakannya, jadi yaitu kekurangan dari simulator applet ini. Terus juga tidak terdapat keterangan gambar pada komponen seperti resistor dan baterai. Jadi kalau misalnya kita mau pakai resistor sama baterai itu kita harus lihat dulu nih, lihat aja gitu. Jadi nggak ada keterangan gambarnya baterai gitu, seperti misalnya di pad gitu. Lalu untuk melihat nilai hasil tegangan harus mengarahkan kursor ke arah resistor. Jadi harus satu-satu kita lihat nilai V-nya dan juga I-nya, nggak bisa sekaligus gitu kayak circuit wizard misalnya tadi. Bisa lanjut. Simulator kedua saya menggunakan PET. Ini untuk mencari tegangan yang pertama ya. Hasilnya juga sudah sesuai dan tidak ada yang negatif karena penempatan kutub dari voltmeternya juga sudah sesuai gitu. Ini untuk arusnya. Oke, bisa dilanjut ke analisis. Ini hasil tegangan dan arusnya sudah sesuai ya dengan perhitungan manual. Nah, itu yang nomor 2 kayaknya kebalik ya. Oh, yang tadi. Yang nomor 2 bukan. Sekilas tadi saya lihat lah itu IR2 ya. IR2, Pak. Oh, saya lihat tadi. Sekilas ada yang minus tadi. Yang mana ya? Ini sesuai semua ya? Sesuai semua Pak yang PET. Semuanya. Oh ya sudah. Bagus. Iya. Nah, analisis simulator PET ini, nilai tegangan dan arus yang muncul pada simulator ini sesuai dengan hasil perhitungan. Nah, simulator ini juga mudah digunakan ya. Tapi kekurangannya simulator ini hanya bisa menggunakan 2 elemen pengukur arus dan tegangan seperti tadi ampermeter dan voltmeter. Jadi kita hanya bisa menggunakan 2 ampermeter atau voltmeter, tidak lebih dari 2 gitu, sehingga harus bergantian dalam mencari I dan V pada kelima resistornya gitu. Selanjutnya. Nah,
simulator ketiga ini saya menggunakan every circuit. Di every circuit ini sudah cukup sesuai ya, namun ada satu tegangan di R5 yang menghasilkan no fault, dan juga di R4-nya itu hasilnya negatif gitu, mungkin karena arah arus atau arah loop yang berlawanan juga. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Analisis every circuit. Simulator ini hanya dapat digunakan secara gratis bila dijalankan di Android. Lalu nilai tegangan yang muncul pada simulator ini sudah sesuai, walau harus dilakukan operasi pengurangan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai tegangan di setiap resistor. Dan ada Nyoba satu di Android ya. Kenapa, Pak? Pernah nyoba di Android. Iya, Pak, pernah. Itu Jadi gratis. kalau di ya? Android itu gratis, tapi kalau misalnya saya coba run di laptop atau di web itu berbayar, Pak. Jadi Tapi nggak bisa hasilnya di-run. sama. Saya belum coba run yang di laptop Pak, karena berbayar, jadi saya coba yang di Android. Hasilnya dengan perhitungan manual cukup sama sih Pak, cuman ada yang hasilnya no fault aja tadi. Oh, berarti itu tadi screenshot-nya diambil dari smartphone ya? Iya, dari smartphone, benar. Oke, bagus. Itu harus ada disclaimer-nya ya. Ini dijalankan di Android, gitu, dijalankan di PC. Iya Pak. Baik Pak. Bisa dilanjut kali ya? Oke. Yang keempat ini ada simulator EasyEDA. EasyEDA ini simulatornya cukup mudah digunakan ya, bahkan sangat simpel gitu. Jadi hasilnya juga konsisten dan sesuai dengan hasil perhitungan manual. Bisa dilanjut? Lanjut lagi. Analisis EasyEDA, nilai tegangan dan arus yang muncul pada simulator ini sesuai dengan hasil perhitungan. Simulator ini mudah digunakan dan hasilnya pun akurat. Jadi tidak ada kekurangannya sejauh ini yang saya lihat dari simulator EasyEDA ini. Itu bisa dilanjut. Yang kelima ada simulator DCAC Lab. Di DCAC Lab ini juga sudah sesuai dengan perhitungan manual, namun ada satu nilai tegangan yang bernilai negatif, yaitu di R3 dengan nilai minus 5 volt. Jadi mungkin itu karena penempatan kutub voltmeter terbalik gitu ya, seperti yang tadi saya bilang. Direvisi. Iya Pak, nanti saya revisi. Bisa dilanjut. Analisis simulator DCAC. Nilai tegangan dan arus yang muncul pada simulator ini sudah cukup sesuai dengan hasil perhitungan, mudah digunakan, dan hasilnya cukup akurat. Selanjutnya, yang keenam ada simulator Simulde ya. Seperti yang tadi saya bilang juga, Simulde ini hasilnya tidak akurat begitu, dan juga berbeda sekali dengan hasil coba hitung gitu. Bisa dilanjut dulu ya. Kalau misalnya tadi 0,6 volt, di sini bisa terlihat 200 MV atau 0,2 milivolt gitu ya. Jadi lumayan jauh perbedaannya. Next lagi. Next. Untuk arusnya juga. Analisis. Next lagi. Nah, seperti tadi saya bilang, nilai tegangan dan arus yang muncul pada simulator ini tidak sesuai dengan hasil perhitungan. Simulator ini mudah digunakan, namun hasilnya tidak akurat. Lanjut. Yang ketujuh ada simulator
Tinkercad. Di simulator Tinkercad ini juga sudah cukup sesuai ya dengan hasil perhitungan, cuman berbeda lagi dengan agak sedikit berbeda karena ada yang bernilai negatif gitu. Lanjut, Al. Lanjut lagi ke analisisnya. Analisis simulator Tinkercad. Nilai tegangan dan arus yang muncul pada simulator ini sudah sesuai dengan hasil perhitungan, namun saat menggunakan wire untuk menghubungkan tiap komponen terasa sedikit sulit, seperti yang tadi Nadifa katakan ya, untuk menghubungkan wire-nya itu komponen tuh agak sulit gitu, kayak wire-wire itu kemana-mana gitu, gerak-gerak, jadi susah untuk sejajarinnya gitu. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya ada simulator ke-8 yaitu QCS. Di simulator QCS ini sama seperti every circuit tadi ya, harus melakukan operasi pengurangan dulu terhadap dua tegangan yang muncul di simulatornya ini untuk mencari nilai tegangan di setiap resistornya. Bisa dilanjut, Al? Lanjut. Namun hasilnya memang sudah cukup sesuai ya. Nah, analisis QCS. Nilai tegangan dan arus yang muncul pada simulator ini sudah sesuai dengan hasil perhitungan. Namun, nilai tegangan pada simulator ini harus dilakukan operasi pengurangan terlebih dahulu untuk mendapat nilai tegangan di setiap resistor. Yang terakhir, ada simulator circuit lab. Nah, kalau simulator di circuit lab ini sama seperti tadi simulator applet. Harus mengarahkan kursor ke setiap resistornya untuk mendapatkan nilai arus dan juga nilai tegangannya. Namun hasilnya memang sudah sesuai begitu dengan perhitungan manual. Bisa dilanjut? Analisis simulator circuit lab. Nilai tegangan dan arus yang muncul pada simulator ini sudah sesuai dengan hasil perhitungan. Namun untuk melihat nilai hasil arus dan tegangan harus mengarahkan kursor ke arah resistor. Yang terakhir ada kesimpulan. Oh, maaf. Begini, jadi ada arus di ketiga loop ini, ada arus yang di V2 dan R3 ini berlawanan ya. Berarti V3 nilainya negatif semua kan di perhitungan, betul? Oh iya, V3 negatif semua, Pak. Oh ya, wis berarti. Tapi tadi di perhitungan manual positif sih, Pak. Oh iya. Iya. Oh, karena di situ nggak ada resistornya ya. Resistornya kan Iya. cuman R3. Iya benar. Nah, tapi Kalau I3-nya misalnya di baru situ, negatif. kalau misalnya di situ, misalnya R5 lah, R5 ditaruh di kutub negatif, V3 itu kan pasti nilainya negatif. Iya, nilainya Karena negatif. perlawanan kan. Ya, fisik bagus. Yang terakhir, kesimpulannya dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil hitungan secara manual dan satu simulator dengan simulator lainnya. Setiap simulator mempunyai tingkat keakuratan yang berbeda-beda serta memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, mulai dari fitur dan selama penggunaannya. Baik, cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Safrina Audia untuk presentasinya. Untuk selanjutnya presentasi dari Andi. Kepada Andi dipersilakan langsung masuk saja. Listriknya udah nyala kan ya, Andi? Belum nyala Pak, listriknya masih mati. Oh, terus pakai apa ini koneksi internetnya? Ini koneksinya pakai hotspot HP dan Stabil ya? ya insya Allah Pak stabil. Oh ya, buka lancar ya, silakan. Lanjut. Di sini
saya dapat rangkaian 8. Di sini di loop satunya sesuai arah jarum jam semuanya. Lalu loop 1 di loop 1 caranya ada maaf Pak, tadi saya device-nya mati. Lanjut, di loop 1 ada min 12 per 5I1 plus 10 I1 plus I2 plus 15 I1 sama 0. Lalu 12 per plus 5I1 plus 10-nya 1 min 10 I2 plus 15 I1 sama 0. Lalu langsung dilanjut ke 30 I1 min 10 I2 sama dengan 12. Lalu loop 2-nya ada min 9 plus 10 I2 plus I1 plus 2 I2 sama 0. Lalu 12 I2 min 10 I1 sama dengan 9. Lalu loop 3-nya ada min 4. Lalu bentuk matriks yang pertama ada 30 I1 min 10 I2 sama dengan 12. Lalu matriks 2-nya 9, lalu matriks ketiganya 3. Boleh dilanjut. Ya, lanjut. Lalu saya lanjut I1-nya hasilnya 4.680 dibagi 5.200 dengan 0,9 ampere atau 900 ampere. Bisa dilanjut. Ya, lanjut.
Lalu di I2-nya ada ya Langsung ke tabel perbandingan aja, Anji. langsung ke tabel. Iya, tabel perbandingan hasil simulasi dengan hasil perhitungan. Lanjut. Nah, itu. Di IR1-nya dari setiap rata-rata hampir mirip dengan hasil di IR1-nya hampir semua benar dari hasil hitungan. Cuma ada beberapa dari simulasi yang ada minus dan tidak akurat. Lalu Ya, revisinya sama seperti teman-teman yang lain ya nanti. Disesuaikan polaritasnya. Lalu diseragamkan. IR juga sama. Oke, saya sudah melihat sepenuhnya. Ini bisa digeser slide-nya. Lalu di IR1 banyak yang ada satu yang minus dari antara yang sisanya akurat. Lalu VR2-nya di every circuit 0. Kurang tahu kenapa, dan di Oke, lanjut. Oh, ini hasilnya ya. Ya, terus. Geser terus. Ya, terus. Ya. Terus. Terus. Ada analisis per simulator enggak ini? Mohon maaf, Pak, dari saya tidak membuat analisisnya. Ya, nanti ditambah ya. Oh, ini. Sudah ini. Terus gambar sebelumnya mana arah arusnya? Kenapa hanya arah loop aja yang digambar? Ini arah arusnya. Oh, bukan, itu kan loop kan. Terus arah arusnya mana? Jadi dalam satu rangkaian ada gambar loop sama arah arus. Nggak digambar. Iya, digambar, Pak. Oh ya wis. Nanti direvisi ya. Terus kalau presentasi itu yang semangat ya. Jangan lemes. Nih dengernya juga lemes juga nih. Malas denger juga. Ya wes. Cukup dari Andi cukup ya. Oke, saya kira cukup. Ganti terakhir lah Edwin. Ya Pak. Baik, terima kasih sebelumnya pada Andi izin mempresentasikan rangkaian 7 Pak. Boleh di next Alia. Iya, sebelumnya izin menjelaskan soal nomor 4 ya. Di sini saya dapat rangkaian nomor 7 dari Bapak yang sudah Bapak kirimkan waktu itu dengan nilai R1 5, R2 10, R3-nya 2, R4-nya 20, R5-nya 15, V1-nya 9, baterai keduanya V2-nya 5, baterai ketiganya 12. Pertama kita cari di loop 1 dulu. Dari sini kan arah loopnya kayak gitu ya, seperti ada di gambar. Itu sebenarnya ada ke kanan. Jadi dari bawah dulu kita hitungnya. Dari 15 dulu, karena di sini
resistornya tidak seperti baterai ya, nggak ada positif negatif. Jadi kita tulis dulu 15I1. I1 melambangkan loop 1 di sini. Lalu lanjut ke resistor 1 yang di atas, itu 5 nilai resistornya, jadi 5I1. Lalu lanjut ke R2 gitu. R2 10 di sini. Karena R2 ini ada di antara loop 1 dan loop 3, jadi ada tambahannya di penghitungannya, jadi dalam kurung I1 dan I3 gitu. Nah, di sini tinggal diproses penambahan dan perkalian saja. Yang tadinya 10 itu 10 dikalikan pada I1 dan I3, jadi ke bawahnya jadi 15 tambah 5 terus tambah 10 I1 dan tambah 10 I3. Di sini kan ini disamakan saja gitu, I1 sama I3-nya. Jadi 30 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 0, karena tidak ada angka bulat di situ. Kita jadikan ini sebagai persamaan pertama. Lalu lanjut ke loop 2. Loop 2 di sini itu gambarnya kayak gitu, cuman kita hitungnya di sini dari atas karena tadi loop 1 dan loop 1 dari bawah, ini dari atas. Dari 12-nya dulu, karena baterainya di situ melambangkan negatif yang kecil, itu dari situ jadi negatif 12 baterai, lalu ke arah 9, terus kedua I2 gitu, di resistor 3. Lalu kita tinggal jumlahkan dan tinggal dimasukkan kepada persamaan 2, yakni 2I2 sama dengan 3, itu persamaan kedua. Lalu loop 3 sendiri ini sama ya kayak loop 2 arahnya. Jadi kita di sini dari negatif 9 dulu yang atas, terus 20 I3 tambah 5 tambah 10 sama kayak tadi yang loop 1 dikalikan I3 dan I1, karena resistor 10 ini ada di antara I3 dan I1. Bedanya karena ini kita ngitungnya di loop 3 dulu yang dimasukkan pada rumus, baru loop 1. Sebenarnya sama aja gitu mau hitungnya kayak gimana. Yang penting mah dicantumin gitu kalau resistor itu berada di antara dua loop. Lalu jadi persamaan 30 I3 tambah 10 I1 sama dengan 4, itu jadi persamaan 3. Kayak gitu untuk loop 1, 2, dan 3-nya. Boleh di next, Alia? Ya, lanjut. Persamaan tadi kita masukkan ke dalam bentuk matriks, yakni 30 I1, 10 I3 sama dengan 0, itu yang sebelum sama dengan kita masukkan kepada dalam matriks yang pertama, disejajarkan aja ke bawah, itu melambangkan loop 1. Jadi dikebawahin aja gitu. Nah, gimana cara ngebawahinnya? 30 I1 itu masukin ke yang paling atas. Nah, karena di sini di persamaan 1 nggak ada I2, jadi artinya I2-nya itu 0. Nah, terus yang ketiga, yang paling bawah, baris paling bawah itu cari yang ada I3-nya berarti 10 gitu. Nah, 10-nya kita simpan di paling bawah. Nah, sama dengan 0 ini kita simpan di kanan, setelah sama dengan di matriks kanan. Sama kayak bawahnya juga, kita cari kayak loop 2, itu kan cuma ada I2 ya, berarti I1 sama I3-nya 0, 0, 2, 0. Terus 10 persamaan 3, cari juga loop 1, loop 2, loop 3-nya. Loop 1-nya ada 10, loop 2-nya nggak ada, loop 3-nya ada 30, berarti 10, 0, 30. Nah, penghasilannya nanti kita kebawahkan lagi buat hasil matriksnya. Ini ada rangkaiannya juga. Boleh di next lagi, Alia? Oke, sebelumnya mohon maaf Bapak, ini agak nggak rapi, kayaknya ini gara-gara template saya. Tapi saya masih bisa menjelaskannya Pak, izin gitu. Kan ini I1 ya, nyari arusnya itu kita pakai rumus matriks Krammer. Nah, cara ngitungnya itu persamaan yang tadi yang sama dengan 034 itu per I-nya kita pindahkan aja ruasnya. Jadi 034, 027 negatif 2, 0 negatif 2, 2 gitu. Nah, nanti tinggal kita hitung aja hasilnya. I1 kayak itu gimana. negatif ya, yang minus 80 itu. Tapi kenapa pembagiannya Iya, Pak? jadi positif? Bukan yang I1 itu. Yang I1 ya? Oh iya Pak, mohon maaf belum ini Pak. Saya salah di sini. Nanti saya revisi Pak. Terima kasih. Ya, mungkin di sini teman-teman udah pada tahu gitu cara ngitungnya, dan saya juga nggak harus ngejelasin lebih lanjut lagi. Boleh di next, Alia?
Nah, kita langsung cari tegangan ya. Tegangan yang pertama itu V1, ini rumusnya R kali I gitu. Nah, kita cari dulu tempat resistornya, tempatnya ada di loop berapa. Misalnya V1 gitu. V1 kan R1 ya, R1 dikali I1. Nah, R1-nya ada di mana? R1-nya ada di loop 1, kayak yang lihat tuh di atas, ada R1 5 ohm gitu. Nah, tinggal dikaliin aja gitu, R1-nya sama I-nya. Jadi 5 dikali 0,05 sama dengan 0,25 V. 0,25 volt sama R2, R3, R4, R5 kayak gitu. Cuman bedanya di sini kalau misalnya resistornya ada di antara dua loop, sama kayak tadi cuman dikurangin di sini. Jadi kayak V2 di sana. V2 kita bisa lihat ada di antara loop itu mohon maaf salah lagi gitu. Itu di antara loop 1 dan 3. Mohon maaf Bapak. Nanti saya revisi. Berarti Terus bisa tinggal kita dipastikan hampir perhitungannya nggak sesuai dengan simulasi kan ini. Kalau dari perhitungannya aja udah salah. Bisa Pak. Ya udah dicek itu di simulasi. Paling nanti tinggal saya ganti negatif positifnya Pak. Oke. Siap. Boleh di next Alia untuk tegangan seperti itu. Nah ini simulasi saya. Ini rangkaian 7 yang diberikan sama Bapak ya, dan itu ada hasil dari hitung dari Simulde. Bakal kita bahas lebih lanjut di bawah di analisis dari simulator masing-masing. Boleh next Alia. Ya, sekarang kita ngebahas tentang tugas tambahan. Kita di sini nyari V dulu. Nyari tegangannya dulu. Sekarang tegangannya tadi udah kita hitung juga ya. Ada dari 1 sampai 5, kita tinggal copy paste aja dari sana. Dan tadi ada yang salah negatif positifnya tinggal kita. Nanti saya revisi Pak itu. Di next Alia. Iya. Di sini kita ngitung arus ya. Arus di sini arusnya rumusnya itu V dibagi R. Nanti kita sekalian hitung banding-bandingkan sama simulasi di bawah. Next Alia. Nah ini di sini saya sebelumnya mohon maaf Bapak tidak membuat analisis per simulasi. Cuman di sini saya membuat analisis yang semuanya seluruhnya, dan juga nanti saya bisa menjelaskan per simulasinya gitu menurut saya kayak gimana. Di sini bisa dilihat ya ada beberapa yang beda gitu, negatif positifnya. Terus yang paling beda di sini bisa kita lihat ya benar Simulde. Simulde itu di saat yang lain 25 semua, itu Simulde sendirian gitu 84,8. Memang saya juga nggak tahu gitu ini kenapa. Mungkin dari simulatornya seperti itu. Tampil Boleh beda namanya. Iya, Simulde sangatlah beda. Sama gitu dari arusnya juga, walaupun ya dari Simulde bisa dilihat gitu. Cuma satu di antara semuanya yang emang mendekati gitu. Ada 2, 3, 4 yang mendekati Pak. Tadi Cuma ada satu strip gitu yang itu beda. apa ya? Yang Ya Pak? tidak ada nilainya. Tadi saya lihat. Oh iya Pak, itu izin sedikit menjelaskan, boleh. Dari every circuit yang rangkaian kedua, bukan rangkaian kedua, tegangan kedua itu, saya belum masukin voltmeternya ke dalam resistor yang kedua. Nah, karena itu hasilnya tuh nggak ada gitu, Pak. Boleh ini, nanti itu Alia boleh ke every circuit nggak yang di bawah? Mohon maaf, tolong. Nah ini Pak, kan itu resistor 2 ada di bawah ya Pak, di loop 3. Itu ada arah arusnya juga. Nah di situ nggak kayak yang lain gitu Pak. Saya juga di sini sebenarnya agak bingung buat nentuin ini kan harus dikurangi ya Pak ya. Harus diklik satu-satu juga. Nah waktu dikurangi itu saya mikir gitu, di sini dikuranginya nggak mana gitu. Di R2 ini soalnya nggak ada gitu voltnya berapa yang harus R2 itu dikurangi. bentar nilainya berapa? Yang mana Pak? Nggak ada tulisan R1, R2-nya. Yang nilainya berapa? Mohon maaf Pak, itu yang 10 ohm Pak, di bawah baterai 9 volt. 10 ohm. Itu ya. Iya, kayaknya di situ pas saya menganalisis kemarin harus ditambahin ampere meter gitu di situ biar ada muncul gitu.
Cuman dari sayanya, mohon maaf Pak, belum dimasukin karena laptop saya juga agak bermasalah Pak dari kemarin. Buat Iya, PPT iya. aja sampai berasap. Oke. Ya itu kan Iya. berarti kan harusnya sama kan? Harusnya Iya sama Pak. itu parameternya pakai yang 0 volt itu berarti. Yang paling bawah itu 0 volt. Oh, 0 Nah, berarti ya Pak? cuman yang atasnya itu kan nggak ada referensinya kan? Iya. Harusnya berapa? Jadi saya bingung Itu Pak 6 mau itu. mengurangi apa gitu. 6 itu. Ya, 6. Di atas Yang ya Pak atas ya? itu kan? Ini kan 6 semua kan? Oh, 6, oh 3. iya. Nah, itu mestinya 3 ya. Nah itu Pak, Jadi 0 terhadap 3. saya tuh Coba kalau dibawa ke ya, tabel tadi bisa nggak? 0 terhadap 3 gitu. kalau 0 terhadap 3 Hasilnya? itu beda Pak, Oh, beda beda jauh. jauh ya. Berarti nggak apa-apa ditulis 0 aja, tapi nanti dikasih keterangannya. Iya, Tidak, saya tuh tidak ada, sebelumnya sempat tidak ada mikir nilai gitu. referensi gitu yang dijadikan acuan perhitungan. Iya. Siap, terima kasih Pak saran dan masukannya. Saya juga kemarin sempat menganalisis gitu Pak, kenapa ini nggak ada gitu. Saya beranggapan itu yang nggak ada tuh nilainya 1, soalnya kan di hitungan manual saya, itu kan hasilnya negatif 1 volt ya Pak. Nah, kalau misalnya 0 dikurangi 1 kan itu negatif 1. Sesimpel itu mungkin, tapi kayaknya enggak juga. Iya, Nanti saya coba pakai ampere ya meter. oke. Terima kasih Bapak. Jangan ngasal Boleh intinya di ya. Harus disertai dengan ya bukti siap. dan Itu konkret. cuma asumsi Jangan Pak. kayaknya gitu, karena ini datanya kuantitatif. Siap Pak. Boleh Alia ke atas ke bagian simulde. Iya, izin ngejelasin sedikit dan berkomentar soal simulde. Dan menurut saya gitu simulde di sini tuh apa ya, agak cacat gitu berapa hasilnya dan tegangan dan arusnya juga gitu nggak sesuai dari hasil perhitungan. Walaupun ya dari arusnya nggak terpaut jauh gitu, cuma ada 1 yang beda itu 8 yang saya. Tapi itu menjadi kekurangan yang saya alami gitu waktu menghitung menggunakan simulde. Dan apa ini menjadi sebuah agak gimana. Soalnya kan kita kelompok 3 menggunakan simulde dan kita pertama pakai simulde ini agak bingung gitu, kok beda sama yang lain. Kayak gitu untuk simulde. Boleh di next Al ya. Nah, lanjut tadi untuk every circuit. Menurut saya every circuit ini tuh bentar belum Al ya. Nah, ya, makasih. Every circuit ini tuh gampang buat dipakai gitu, tapi harus bayar gitu sama kayak tadi yang disampaikan Nadifa sama Odi sama Safrina. Saya juga bisa ngelihat arus hasilnya tanpa harus menggunakan voltmeter atau ampermeter sebenarnya di runtime. Jadi hasilnya bisa langsung ditampilin. Jadi nanti saya bakal coba itu Bapak. Boleh di next. Nah, kita lanjut ke FET ya. Simulator FET ini tuh menurut saya tampilannya menurut saya pribadi kurang bagus gitu. Maksudnya dari wire-nya aja nanti bisa saya nyoba buat pertama kali di FET itu kabelnya tuh bergelombang gitu, jadi kayak nggak rapih dan juga lebih ribet gitu buat bikin kabelnya. Soalnya harus disesuaikan gitu. Nggak kayak simulator yang lain yang tinggal klik-klik aja. Cuman yang ini tuh apa ya, susah gitu buatnya. Harus lihat dulu, harus dihapus dulu. Dan kalau mau rapi tuh agak lama gitu buat ngerapiinnya. Terus spek juga kalau nyari arus sama tegangan juga harus nambahin ampere meter dan itu tuh nggak kayak aplikasi lain yang tinggal nyambungin kabel. Cuman di sini harus pakai alat dan alatnya tuh kayak disambungin lagi gitu ke ruas kanan dan ruas kiri. Walaupun ya hasilnya langsung muncul, cuman menjadi kesulitan tersendiri bagi saya buat kerjain pakai FET. Terus yang jadi kekurangan lainnya dari FET adalah FET ini cuma bisa ada 2 komponen gitu buat menghitung arus sama tegangannya. Jadi agak susah buat nge-screenshot ini dan jadikannya laporan karena gambarnya nanti bakal banyak banget. Apalagi kalau misalnya ini baru 5 resistor dan 3 baterai, belum nanti yang lebih gitu. Boleh di next Alia. Ya, sekarang simulator applet ya. Di sini simulator applet tuh gampang banget gitu. Walaupun emang harus ada koneksi internet, tapi di sini kita bisa lihat langsung hasilnya di bawah dan ngeklik satu-satu dari resistornya. Jadi nanti nilainya langsung ada di ujung kanan bawah ya.
Jadi kalau kelemahan dari simulator outlet sendiri menurut saya itu kita nggak bisa nampilin tegangan total gitu. Lebih apa ya? Lebih banyak screenshotan daripada pet tadi. Dan karena ini harus diklik satu-satu gitu. Boleh di next lagi, Alia? Ya. Lanjut ke simulator Tinkercad. Tinkercad sendiri memiliki nilai resistensi simulator yang dapat ditampilkan secara langsung gitu. Menurut saya ini simulator yang unik karena baterainya sendiri tuh diganti sama sumber listrik permanen yang lain. Tapi harus sedikit hati-hati gitu waktu nyambungin kabelnya. Sama kayak tadi pet agak belok-belok gitu. Jadi agak nggak enak gitu kalau kata Bapak tadi kurang estetik gitu. Harus agak lama gitu ngebuat kabelnya. Untuk nilainya sendiri nanti saya bakal tambah komentari di komentar, bukan di bagian analisis. Boleh di next, Ali. Nah, ini simulator QCS. QCS sendiri menurut saya simulator yang pertama dari tampilannya dulu ya, karena mau nggak mau kita lihat tampilannya dulu. Dari tampilannya sendiri itu agak nggak rapi gitu buat dilihat dan agak susah juga gitu. Ada kayak contoh ampere meter di R2 itu yang 10 ohm. Itu hasil arusnya itu ketutupan sama itu gitu, sama PR2 walaupun saya udah nyoba buat dibalik-balikin tetap aja sama gitu. Mau dibalik ke sana, balik ke sini bakal ketutup hasilnya sama alamat tulisan yang lain. Jadi agak susah buat lihatnya, harus di zoom-zoom dulu gitu buat nyentuhin itu berapa gitu, sesuai atau enggak. Terus QCS juga butuh konsistensi gitu buat nambah atau ngapus komponen, karena ya ke QCS ini kita perlu ngeklik satu-satu gitu. Kalau kita mau nambah komponen, kalau mau ngehapus, kalau mau bikin kabel, itu tuh harus diklik dulu di atas, dan itu nggak bisa kayak simulator lain yang kalau misalnya ngehapus nih, satu ngehapus komponen atau kabel, itu langsung pindah ke arah kursor dan itu nggak bisa di QCS. Kita bisa lanjut next, Alia. Isi EDA apa ya, entah kenapa saya sangat suka isi EDA karena ini tuh sangat simple dan rapi gitu kelihatannya. Ya mungkin ini pendapat pribadi dari saya sendiri. Simulator ini tuh gampang digunain karena hasil tegangan sama arusnya juga wajar sama sesuai. Cuman tadi dari revisi Bapak, mungkin di sini saya salah buat nyimpen penghitungan voltmeter sama ampermeternya dari positif dan negatifnya. Nanti saya akan revisi untuk kali ini. Boleh di next, Alia. Nah ini circuit lab. Circuit lab sendiri kalau nyari nilai tegangan sama arus di simulator ini tuh harus ngeklik setiap resistor untuk melihat jumlah tegangannya. Nah, yang jadi unik di circuit lab ini menurut saya sendiri ada satu hal gitu dari semuanya, entah itu tampilan, yang menurut saya unik dari ini tuh kita bisa ngitung ini dengan beragam cara gitu, ngitung tegangan sama arusnya. Bisa lewat gitaran simulator DC, nanti muncul yang di kiri itu banyak angka, terus kita bisa klik satu-satu, nanti muncul lagi kayak gini, dan kita bisa pakai voltmeter atau ampermeter gitu. Beda dengan simulasi lain yang cuma bisa salah satunya aja, ataupun cuma dua. Nah, kalau circuit lab itu bisa 3 jenis, kita cara nyarinya gimana kita gitu. Walaupun agak bingung kalau soal yang simulation DC, itu kan di run ya. Nanti kita harus ngurangin satu-satu dulu. Dan kalau kelemahannya kalau misalnya kita pakai yang run itu, kita harus ngurangin beda potensialnya. Dan itu tuh kadang dari saya pribadi, itu bingung buat nentuin angka mana yang harus dikurangi terlebih dahulu karena hasilnya akan tetap sama angkanya, cuman bedanya di negatif dan positifnya saja. Menurut saya Circuit Lab ini adalah simulator yang unik. Boleh di next, Alia? Nah, yang terakhir ada simulator DC-AC Lab. Sebenarnya DC-AC Lab ini yang pertama saya kepikiran waktu pakai simulator ini tuh, ini mirip PET gitu. Kita harus masukin voltmeternya, dengan bedanya nggak perlu, kalau ampere meter itu nggak perlu gitu, di sini cuma butuh voltmeter. Nilai arusnya juga otomatis gitu, makanya kita nggak perlu ampere meter di sini.
Terus yang jadi beda sama PET itu di sini kita bisa masukin komponen sebanyak yang kita mau. Di sini kan langsung 5 ya, nggak kayak PET yang 22, tapi di sini bisa langsung 5. Itu juga salah satu keuntungan dari kelebihan dari DCAC Lab menurut saya. Boleh di next Alia. Nah ini untuk ini loopnya ya. Untuk arah arusnya tadi ada di every circuit juga, itu bisa dilihat lagi gitu. Di sana udah ada arah arusnya. Di next Alia. Ya nanti ini direvisi ya Edwin, ditambahi siap. arah arusnya. Jadi Baik, jangan Bapak. mengacu pada hasil simulasi, tapi digambar di situ juga. Gitu. Baik Pak, siap. Presenter pertama tadi. Oke, strukturnya siap. udah bagus. Nah. Lalu untuk komentar, ini komentar pribadi untuk saya gitu. Dan kesimpulan juga, semua simulator kecuali Simulde memiliki hasil hitung simulasi yang hampir sama dengan manual, tapi nggak konsisten negatif positifnya. Untuk analisis konsisten negatif positifnya, mungkin akan bisa terselesaikan dengan evaluasi dari Bapak tadi yang kita menyesuaikan arah positif dan negatif dari voltmeter atau ampermeternya. Cuman ada beberapa simulasi kayak yang, bentar saya cek dulu. Nah, kayak circuit lab kan itu misalnya kita bisa klik satu-satu gitu. Nah, itu hasilnya negatif atau positif nggak bisa kita tentukan dan itu dari simulasinya gitu. Mau itu beda pun ya istilahnya kita harus tetap menerima itu. Terus lanjut hasil hitung simulasi baik arus yang maupun tegangan yang paling mendekati hitungan adalah simulator isi EDA gitu. Mohon maaf ini isi EDA-nya ada 2 kesalahan teknis juga dari saya. Isi EDA itu ya balik lagi itu karena ini komentar pribadi, menurut saya isi EDA itu sangat sesuai, hanya ada satu perbedaan yang harusnya negatif tapi positif. Tapi dari semua simulasi yang ada dan hitungan yang ada, isi EDA ini yang paling mendekati hitungan manual dari saya sendiri. Lalu yang kedua ada QCS, walaupun ya tadi saya bilang tampilannya kurang rapi, tapi di sini mencari beda potensialnya dikurangi, tapi sangat sesuai gitu sama apa yang saya hitung. Lalu lanjutnya ke circuit lab, every circuit sama PET. Untuk sisanya saya tidak bilang itu buruk, tapi menurut saya itu kurang sesuai saja dan tidak cocok untuk pembelajaran mungkin. Lanjut ke yang ketiga, komentar yang ketiga, simulator Simulde balik lagi ya, Simulde itu adalah simulator yang paling membingungkan karena hasilnya berbeda jauh. Lalu analisis yang keempat dan komentar yang keempat, beberapa simulator ini tidak memerlukan adanya voltmeter atau ampermeter seperti applet, namun kekurangannya ialah satu harus diklik seperti satu persatu gitu. Circuit lab sendiri langsung muncul hasil, namun harus dikurangi lagi kalau kita misalnya memilih harus mengurangi yang pakai run. Lalu ada perbedaan antara ruas kanan kiri yang tadi sudah saya sebutkan dan agak bingung untuk menentukannya di mana. Kesimpulannya terakhir, kesimpulan dari simulasi ini menurut saya pribadi adalah setiap simulator memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Hasil hitungan kalau misalnya tidak sama dengan manual pun tidak apa-apa karena itu berasal dari simulasinya. Kita cari yang paling mendekati saja. Kayak gitu, Bapak. Oke, berarti sudah selesai ya untuk kelompok 3. Presentasi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kelompok 3 ya untuk materi analisis MES sudah kelar. Ya. Nah, silakan diakomodasi saran-saran dari saya tadi ya. Ini berlaku juga untuk semua mahasiswa itu, nggak hanya kelompok 3 aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah dikerjakan di PowerPoint dipindah ke Word ya. Tapi sebelumnya tolong dipastikan nggak ada yang salah ya, termasuk tipe gitu. Dicek lagi. Baik Bapak. Terus minggu depan kelompok 2 ya. Tapi ada pretest dari saya. Ada 10 soal. Nah, maka dari itu tolong dipelajari ini paper itu ya. Paper yang saya tulis bersama kakak tingkat ya. Nah, silakan dibaca. Minggu depan sebelum kelompok 2 presentasi akan saya berikan pretest 10 soal. Materinya tentang itu. Jembatan Wheatstone dan rangkaian konversi star delta resistor. Itu untuk pertemuan hari ini ya. Tidak perlu ada pertanyaan untuk kelompok 3. Karena saya yakin kalian sudah paham betul ya. Karena ini kan materi yang disampaikan cukup lama ya.
lebih dari 2 pertemuan. Terus ngelontok lah istilah Jawane iki. Terus ngelontok, udah di luar kepala gitu kan. Oke, selamat menempuh mata kuliah berikutnya ya setelah ini. Saya kira aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. kelompok